Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada malam hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama memuji Engkau, berdoa, dan pada waktu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami, dan kami boleh menerapkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat tulah yang ke-9 dengan tema Heart of Darkness ya. Mari kita melihat Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita melihat ya apa yang ada di sini, maka kita melihat ada, tolong next ya, ini nggak bisa. Kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan antara beberapa peringatan, di mana bisa dilihat bahwa sekali ini tulah ke-9 itu diberikan tanpa peringatan. Dan memang kalau kita perhatikan ya saudara sekalian, terdapat pola di dalam tulah ke-1 sampai ke-9. Tentu saja tulah ke-10 itu adalah klimaksnya. Di mana tulah pertama, ke-4 dan ke-7, Musa diperintahkan menunggu Firaun keluar dari sungai Nil. Saya tunjukkan misalnya ya, pasal 7 ayat 15, di situ dikatakan, "Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular." Tulah ke-4 kita bisa melihat di dalam pasal 8 ayat 20. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai." Tidak dikatakan sungai Nil, tapi kita bisa mengerti itu adalah sungai Nil. Rupanya Firaun mempunyai kebiasaan saat teduh di sungai Nil setiap pagi, saudara-saudara ya. Jadi untuk tulah pertama 4 dan 7, Musa diperintahkan menunggu Firaun keluar dari sungai Nil. Nah, kemudian pola yang kedua adalah tulah 2, 5 dan 8, Musa diperintahkan menghadap Firaun, tetapi tidak menyebut sungai Nil. Jadi kelihatannya bukan mencari Firaun yang keluar dari sungai Nil. Pasal 8 ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya." Lihat ya saudara, cuman pergilah kepada Firaun dan katakanlah kepadanya. Kita melihat 9 ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya." Sedangkan pola yang ketiga untuk tulah ketiga, ke-6 dan ke-9 langsung diberikan tanpa perjumpaan Musa dengan Firaun ya. Jadi begitu tulah kedua dan mau tulah ketiga, langsung kemudian Musa memberikan tulah yang ketiga.
Kita baca misalnya pasal 8 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian tanpa memberi peringatan kepada Firaun, termasuk tulah yang hari ini kita bahas, yaitu tulah yang ke-9. Dan itu kenapa kita melihat ini diberikan tanpa peringatan. Dan ini menunjukkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hukuman Allah dapat diberikan dengan peringatan, tetapi juga dapat diberikan tanpa peringatan. Terutama apa? Terutama ketika manusia tetap bebal, ya seharusnya kita bisa mengerti Allah itu sering menegur loh ya, Bapak Ibu sekalian. Allah itu di dalam anugerah dan kebaikannya sering sekali menegur ketika kita mau berbuat yang dosa yang besar. Contoh yang sangat jelas misalnya di dalam Alkitab ya. Ketika Daud misalnya suatu waktu ketika dikejar-kejar Saul dan Saul masuk ke gua untuk membuang hajat, sedangkan Daud ada bersama-sama dengan orang-orangnya, Daud bisa membunuh Saul dan buktinya dia kemudian memotong punca jubah Saul. Tapi kemudian hatinya berdebar-debar dan dia tahu Tuhan tidak berkenan. Berarti Tuhan mencegah dia supaya dia jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena itu kenapa Daud kemudian berkata dan mencegah orang-orangnya tidak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau sudah dicegah ya misalnya kita juga tetap bersikeras untuk berdosa, maka Tuhan bisa kemudian memberikan hukuman ya. Jadi kita tetap berdosa dan Tuhan bisa tetap memberikan hukuman. Contohnya misalnya perkara Bileam. Kalau kita tahu Raja Balak, Raja Moab ya mau mengutuk orang Israel dan meminta Bileam. Bileam itu sebenarnya bukan orang Israel, dia adalah orang Midian, tapi dia dipakai Tuhan sebagai pelihat. Ya, zaman kuno seorang nabi disebut sebagai pelihat. Dan orang kuno, baik orang kadang-kadang orang Israel maupun mereka yang di luar Israel mempunyai konsep seperti ini, asalkan firman itu keluar dari mulut seorang nabi atau seorang pelihat, tidak peduli kalau firman itu keluar karena dia diancam atau karena dia disogok, yang penting firman keluar maka itu akan terjadi. Karena itu kenapa Raja Balak kemudian mau menyogok si Bileam ya untuk mengutuk orang Israel. Tapi ketika Bileam bertanya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengatakan tidak. Tapi ternyata ketika Bileam kemudian berbicara kepada Balak Raja Moab, Balak Raja Moab tidak putus asa, dia mengirim pejabat-pejabat yang lebih tinggi, tentu saja menjanjikan hadiah yang lebih besar. Dan Bileam kemudian berkata apa? Dia akan bertanya lagi kepada Tuhan. Coba bayangkan saudara ya. Sudah dibilang tidak boleh, mau nanya lagi. Artinya sebenarnya ada hati untuk taat tidak? Kelihatannya tidak ya, dia tidak mau mentaati. Karena itu apa yang terjadi? Tuhan mengatakan oke, silakan pergi, tapi hati-hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan itu bisa mengiyakan sebagai ujian ya, atau dengan sinis. Dan betul begitu Bileam pergi, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membunuh Bileam. Untung ada keledainya yang kemudian menyelamatkannya. Karena itu kita bisa melihat bahwa hukuman Tuhan bisa terjadi dengan tiba-tiba ketika kita itu bersikap bebal. Nah, tulah ini tentu saja kita tahu bahwa ini adalah tulah berupa kegelapan. Karena itu kita kembali ya kepada pasal 10 ini, maka kita melihat bahwa di dalam ayat 21 dan 22, terutama ayat 22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tentu saja ini ya membuat panik ya, kita bisa bayangkan ya kalau tidak ada terang sama sekali selama 3 hari 3 malam, tetapi dinyatakan bahwa orang Israel dapat menikmati terang. Di ayat 23, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya.
Sepertinya ya kegelapan yang menimpa Mesir itu melambangkan orang Mesir yang hatinya dan hidupnya penuh dengan kegelapan. Berbeda dengan umat yang mendapatkan terang. Karena itu kenapa tema kita adalah heart of darkness, ya, hati yang gelap. Nah, apa yang terjadi kita tahu akhirnya Firaun kemudian mengatakan bahwa seluruh Israel boleh pergi, ya. Sebelumnya cuma laki-lakinya yang boleh pergi di tulah yang ke-8. Sekarang di tulah ke-9 Firaun kemudian mengatakan bahwa seluruh orang Israel boleh pergi tapi harus meninggalkan ternak mereka. Dan kita tahu Musa tidak setuju. Karena apa? Karena kalau mereka meninggalkan ternak, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, ya. Karena itu kenapa kita melihat Musa menolak. Karena mereka memerlukan ternak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ya, kita melihat bahwa Firaun menolak Tuhan kembali karena Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, dari apa yang kita baca, coba kita melihat beberapa hal yang perlu kita renungkan. Sorry, saya tidak bisa membaca ini, ya. Oke, pertama-tama kita perlu tahu bahwa tulah-tulah itu sebenarnya, ya Bapak Ibu sekalian, ditujukan bukan hanya kepada Firaun dan orang Mesir. Kita tahu bahwa di dalam PL, ya, ketika dua kerajaan bertempur, terutama sebenarnya yang bertempur bukan raja dan tentara-tentaranya, tetapi adalah Allah-Allahnya. Dan sebenarnya konsep yang sama sebenarnya ada di dalam PB. Karena itu kenapa PB, Perjanjian Baru, ya, mengajarkan kepada kita ketika kita bekerja, misalnya melawan kemalasan kita, melawan, ya, kedagingan kita, melawan banyak hal, itu sebenarnya terutama adalah peperangan rohani, bukan soal kita misalnya, ya, melawan sistem yang ada di tempat kerja kita misalnya ataupun melawan apa, tetapi terutama sebenarnya adalah peperangan rohani. Kan itu kenapa kita kalau dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, baru sebenarnya kita dapat melakukan. Karena apa? Karena kita itu digoda oleh iblis dengan roh-roh jahat, ya. Karena itu kenapa peperangan yang terjadi sebenarnya adalah peperangan rohani antara Allah yang kita percaya dengan roh-roh jahat. Karena itu konsep yang sama sebenarnya ada baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena itu kita harus mengerti bahwa apa yang terjadi di sini sebenarnya ditujukan kepada Allah-Allah Mesir. Saya berikan buktinya, ya. Bilangan 33 ayat 4 mengatakan seperti ini. Bilangan 33 ayat 4. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Kita melihat juga Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi tulah-tulah sebenarnya ditujukan sebagai hukuman atas Allah Mesir, dan tentu saja khusus untuk tulah ke-9 ini Allah Mesir yang dituju adalah dewa atau Allah matahari, Amon-Re. Ya, kita tahu bahwa di dalam sebenarnya bangsa-bangsa yang menyembah banyak Allah, Allah matahari biasanya merupakan salah satu Allah utama mereka. Dan sekarang Tuhan sedang memberi hukuman kepada Allah matahari, matahari tidak dapat bersinar. Nah, saya juga mau supaya kita melihat di dalam keseluruhan tulah ini sebenarnya terjadi peningkatan karena ada tujuan daripada tulah-tulah tersebut. Pertama-tama kita melihat bahwa tulah-tulah yang diberikan tambah lama tambah berat.
Karena itu kalau kita melihat misalnya ya, pada perjumpaan Musa dan Harun sebelum pemberian tulah, ketika tongkat Harun dilempar dan menjadi ular, ahli-ahli Mesir juga dapat berbuat yang sama ya. Kita ingat Harun melempar tongkatnya menjadi ular. Para ahli Mesir melemparkan tongkat mereka menjadi ular, tetapi kemudian ular Harun menelan ular-ular dari ahli-ahli Mesir itu yang sebenarnya mau menggambarkan Allah Israel akan menelan Mesir. Tapi bukan itu saja, kalau kita kemudian perhatikan, baik tulah yang pertama yaitu air menjadi darah ya, air sungai Nil menjadi darah, maupun tulah yang kedua yaitu katak-katak muncul semua dari air dengan banyak sekali katak, maka para ahli Mesir pun masih dapat melakukannya. Karena itu coba kita lihat misalnya Keluaran 7 ayat 22. Keluaran 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Karena para ahli Mesir bisa melakukan dan mereka melakukan dengan kekuatan magis, maka Firaun berpikir itu mah hanya kekuatan magis. Karena itu dia tidak mau dia tidak mau bertobat. Jadi dia tidak mau membiarkan Israel pergi. Saya tunjukkan juga tulah yang kedua pasal 8 ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka dapat membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Tentu saja para ahli itu tidak bisa membuat air yang menjadi darah itu kemudian menjadi bersih kembali ataupun kata-kata itu hilang. Tapi mereka bisa membuat tulah-tulah tersebut. Nah, kita mulai melihat peningkatan pada tulah yang ketiga. Karena itu kita melihat apa yang dikatakan di dalam pasal 8 ayat 18 dan 19. Tulah ketiga berupa nyamuk ya, ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Perhatikan kata-kata yang dipakai, para ahli membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya. Jadi ketika mereka pertama dan kedua kali dapat melakukan, itu adalah dengan ilmu mantra. Tetapi sekali ini tidak. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Perhatikan ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Secara lebih harafiah, inilah jari Allah. Karena itu ya, versi bahasa Inggris, this is the finger of God. Lihat gak, mereka mulai bisa melihat ini bukan mantra ahli-ahli Mesir. Ya, atau ahli-ahli lah, ahli-ahli manusia. Karena itu mereka mulai berkata, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Karena itu kita melihat sudah ada peningkatan. Nah, mulai tulah keempat ada peningkatan lagi dengan apa? Dengan adanya perbedaan ya, sejak tulah keempat, kelima dan seterusnya, tanah Gosyen tidak lagi kena tulah. Berarti tulah pertama, dua dan ketiga, waktu itu tanah Gosyen juga masih mendapatkan kesulitan karena tulah-tulah tersebut. Ya, karena itu kita melihat sudah ada peningkatan. Nah, tulah keenam ada lagi peningkatan yang terlihat. Coba kita lihat Keluaran 9 ayat 10 dan 11. Tulah keenam itu berbicara tentang barah pada manusia. Pasal 9 ayat 10 dan 11. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkan tangannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Perhatikan ayat 11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Lihat gak? Kalau dulunya pertama-tama ya sebelum tulah, kemudian tulah pertama dan kedua bisa melakukan, tulah ketiga mulai tidak bisa, sekarang tulah keenam mereka bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri ya, sehingga kita bisa melihat adanya peningkatan. Nah, tulah ketujuh adalah hujan es, dan itu adalah hujan es yang dikatakan belum pernah sedahsyat itu.
Berarti sebelumnya memang hujan es pernah turun, tapi sekarang tidak pernah sedahsyat itu. Dan dikatakan nanti belum pernah lagi akan ada yang sedahsyat itu. Dan kita bisa melihat bahwa sekarang mulai ada pegawai Firaun yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Kan itu coba kita lihat Keluaran 9 ayat 20 dan 21. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, dan perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, nama Allah yang disebutkan seringkali adalah Tuhan, Tuhan semua huruf besar adalah Yahweh ya. Karena tujuannya nanti sebenarnya adalah untuk menunjukkan siapa Yahweh. Maka kita melihat bahwa siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Yahweh menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Tapi saudara bisa lihat gak? Sudah ada pegawai-pegawai Firaun yang takut atau mau percaya kepada firman Yahweh. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini yang hendak ditujukan sebagai peningkatan, tetapi juga menarik sekali. Saya bacakan pasal 9 ayat 27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Padahal ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat pertama kali ketika Musa dan Harun datang menghadap Firaun, saya bacakan Keluaran 5 dari ayat 1. Ketika kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Yahweh Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan, yaitu Yahweh itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang-orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Jadi pertama kali dengan sangat sombongnya Firaun berkata, "Siapa Yahweh?" Ingat ya, Firaun juga adalah Allah bagi orang Mesir. Dan dia mau berkata, "Siapa Yahweh Allah yang tidak aku kenal? Kenapa aku harus mendengarkan suaranya?" Tetapi sekarang ingat di dalam pasal 9 ayat 27, "Aku telah berdosa sekali ini. Yahweh itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Sangat berbeda ya saudara, dibandingkan dengan ketika pertama kali berjumpa dengan Musa dan mendengar kata Yahweh. Nah, kemudian kita melihat tulah ke-8. Saking dahsyatnya belalang yang dikirim, Firaun mengizinkan laki-laki Israel untuk pergi. Tetapi tentu saja kita tahu ya, Musa tidak mau, karena dia tidak mau kalau cuma laki-laki, tidak membawa anak istri dan tidak membawa segala ternak mereka. Tulah ke-9, Firaun mengizinkan seluruh Israel untuk pergi beribadah tetapi tanpa ternak ya, dan itu adalah tulah yang kita lihat. Dan tentu saja kita tadi juga sudah melihat bahwa Musa tentu saja juga tidak mau. Nah, tentu saja tulah ke-10 adalah tulah yang paling dahsyat. Dan karena itu kita melihat apa yang terjadi di dalam Keluaran 12 ayat 29 dan 30. Keluaran 12 ayat 29 dan 30. "Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan." Bayangkan ya, dari Firaun sampai ya tahanan, semua anak sulung itu mati termasuk anak sulung hewan. Ayat 30, "Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian." Tentu saja ini adalah tulah yang paling dahsyat ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ya betapa tulah itu semakin lama semakin meningkat. Nah, tentu saja kita perlu bertanya mengapa ya, mengapa tulah perlu ditingkatkan.
Karena kalau kita melihat tujuan daripada tulah itu adalah supaya baik orang Mesir maupun orang Israel mengetahui bahwa Dia adalah Yahweh. Keluaran 7 ayat 1 sampai 5, ya, Keluaran 7 saya bacakan beberapa ayat dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Itulah kenapa Tuhan harus mengeraskan hati Firaun, ya. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yaitu akulah Yahweh, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Tujuan 10 tulah adalah supaya orang Mesir bisa tahu bahwa Dia adalah Yahweh, dan untuk itu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kita akan berbicara tentang apa artinya. Karena coba bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Musa kemudian meminta izin biar Yahweh berkata biarkanlah umatku pergi, dan Firaun mengatakan oke, mungkin enggak diberikan 10 tulah? Ya enggak mungkin dong, ya berarti Tuhannya enggak masuk akal ya, sudah dikasih, oh walaupun kamu sudah mengizinkan aku tetap menghukum, kan enggak masuk akal. Karena itu untuk menunjukkan kedahsyatannya Tuhan mau sampai 10 tulah itu terjadi. Karena itu berkali-kali nanti kita melihat kenapa dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena sekali lagi ya tulah-tulah itu ditujukan kepada Allah Mesir. Karena itu kita nanti bisa melihat kenapa ya ini bukan hanya supaya orang Israel, kenapa banyak yang bukan orang Israel pun keluar dari Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Jadi ada tujuan sebenarnya juga penginjilan dari Tuhan ya, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena nama Yahweh biasanya mengacu kepada nama Dia sebagai Allah dari umatnya. Tapi tentu saja juga supaya Israel mengetahui bahwa Dia adalah Yahweh. Walaupun sebenarnya ya Tuhan sudah memperkenalkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Yahweh, tapi kelihatannya keturunan Abraham menyembah berhala di Mesir. Mereka sampai tidak tahu lagi kalau nama Allah mereka adalah Allah mereka adalah Yahweh. Mereka cuma ingat bahwa ada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Kan itu sampai Musa pun sudah tidak tahu nama Allah kan ya. Waktu Musa dipanggil, Musa sampai harus bertanya siapa nama Allah. Saya bacakan Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya keras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, yaitu akulah Yahweh. Ya, karena umat juga sudah tidak mengenal. Dan ini sebenarnya biasanya kenapa Tuhan melakukan mujizat, kenapa Yesus melakukan mujizat, dan kenapa para rasul melakukan mujizat. Untuk membuktikan siapa Allah, Yesus untuk membuktikan kalau Dia adalah Mesias, anak Allah, dan tentu saja para rasul untuk membuktikan kalau mereka adalah rasul. Dan mungkin untuk itu juga kita bisa mengerti kenapa setelah keseluruhan ya apa yang dilakukan oleh Allah sudah dicatat dalam Alkitab kita, dan Alkitab sudah membuktikan siapa Yahweh, siapa Yesus, dan siapa para rasul. Karena itu kenapa mujizat-mujizat seperti ini sering atau sudah jarang sekali terjadi di dalam gereja. Tapi saudara, kalau saudara mau melihat mujizat teknikal seperti ini membuktikan siapa Allah kita, pergilah ke ladang misi. Karena apa? Allah kemudian akan membuktikan kepada orang-orang yang memang belum percaya kepada Dia
bahwa Dia adalah Yahweh, ya, bahwa Dia adalah Allah Maha Kuasa tersebut. Nah, karena itu sebenarnya saudara-saudara kita sering sekali sampai tidak menyadari ya bahwa betapa sebenarnya tulah-tulah itu menggemparkan dunia internasional pada waktu itu. Karena apa? Karena seorang Allah yang tidak dikenal namanya bahkan oleh umatnya sendiri sekarang bisa mengalahkan Allah-Allah Mesir. Padahal pada waktu itu Mesir adalah adik kuasa. Karena itu 10 tulah merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia pada waktu itu dan membuat nama Yahweh yang tadinya sudah tidak diketahui oleh keturunan Abraham menjadi terkenal secara internasional. Karena itu 40-an tahun kemudian Yeriko, ya, Rahab mendengarnya, seluruh orang Yeriko gemetar ketakutan. Ratusan tahun kemudian orang Filistin masih mengingat tersebut ketika ya mereka membawa tabut. Sehingga kita melihat ini adalah peristiwa yang sangat menggemparkan. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan doktrin bahwa Allah kita adalah penyebab pertama, first cause dari segala sesuatu. Keluaran mencatat 10 kali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saudara bisa baca sendiri ya. Tadi kita sudah membacanya juga ya. Saya berikan contoh misalnya yang ada di dalam bagian kita ya, 10 tadi itulah 10 ayat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Tetapi 10 kali juga mencatat bahwa hati Firaun berkeras. Saya berikan contoh misalnya pasal 7 ayat 13. 7 ayat 13, tetapi hati Firaun berkeras. Nah, secara harafiah lebih tegas lagi, yaitu Firaun mengeraskan hatinya. Dan itu juga muncul 10 kali. Kenapa? Ya, 10 kali Tuhan mengeraskan hati Firaun, 10 kali dikatakan Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Kelihatannya dengan demikian, arti Tuhan mengeraskan Firaun adalah Tuhan membiarkan Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ingat ya, Bapak Ibu, setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu bisa melihat Roma 3 ayat 10 sampai 12, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Manusia sama sekali tidak bisa berbuat baik. Jadi mungkin gak Firaun melembutkan hatinya? Sama sekali tidak mungkin kecuali Allah beranugerah. Jadi keputusan apakah sekarang adalah apakah Allah akan melembutkan hati Firaun atau membiarkan hatinya keras. Nah, bahasa Tuhan mengeraskan hati Firaun adalah bahasa yang mau menegaskan Allah adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Sedangkan yang lainnya hanyalah second cause saja, yang lain hanyalah penyebab kedua. Allah adalah first cause, yang berarti semua hanya bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah bahasa-bahasa sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, mau menekankan Allah kita Maha Kuasa. Nah, kita biasanya memakai bahasa Allah membiarkan Firaun mengeraskan hatinya, ya, atau Allah mengizinkan kecelakaan itu terjadi. Alkitab tidak memakai kata Allah membiarkan atau jarang sekali atau Allah mengizinkan, tapi langsung Allah melakukan. Karena apa? Karena lebih tegas menunjukkan kedaulatan Allah. Ya, semua terjadi sesuai dengan Allah, kehendak Allah. Karena itu kita melihat Allah adalah penyebab ya utama dari segala sesuatu. Karena memang bagian lain dalam Alkitab banyak sekali mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi jika Allah tidak menghendaki. Bahkan Amos 3 ayat 6 mengatakan bahwa tidak ada malapetaka yang bukan dari Allah. Tetapi memang diberikan dengan bahasa retorika, bahasa pertanyaan retorika yang jelas menunjukkan, sudah menunjukkan jawabannya. Karena itu dari awal, dari ayat 3 misalnya, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tentu saja tidak ya. Kemudian Amos 3 ayat 4, 5 sampai 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar?
Sangkakala ditiup berarti ada perang, pasti orang-orang gemetar, jadi tidak ada orang yang tidak gemetar. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jawabannya sama, tidak. Artinya semua malapetaka Tuhan yang melakukan. Artinya apa? Artinya Tuhan yang memang mengizinkan itu terjadi, karena walaupun itu adalah bencana alam ya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mau mencegahnya bisa tidak? Bisa. Berarti bencana bisa terjadi karena Allah memang mau itu terjadi ya, dan itu adalah bahasa Allah sebagai peskos dari segala sesuatu. Dan tentu saja Allah memakai second causes untuk menggenapi rencananya. Perkataan Yusuf yang sangat terkenal ya kepada saudara-saudaranya, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengatakan kepada kakak-kakaknya, memang kamu merencanakan yang jahat, tapi di balik itu ada rencana Allah yang baik, yaitu menyelamatkan satu bangsa. Karena itu kita harus melihat bahwa iblis, malaikat, manusia, bencana apapun juga ya saudara-saudara adalah penyebab kedua. Semua makhluk ciptaan hanya dapat melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi ketika bebas berarti Allah tidak dapat mengendalikan, bukan itu. Kehendak bebas hanya berarti kita melakukan sesuai dengan keinginan kita. Saya mencuri karena saya ingin mencuri, itu namanya kehendak bebas. Tapi apakah saya akhirnya berhasil mencuri atau tidak tergantung Allah beranugerah ya, mempertobatkan saya misalnya ya, atau membuat situasi sehingga saya tidak dapat mencuri, atau membiarkan saya mencuri dan berhasil. Karena itu kita melihat tetap berada di bawah kendali Allah. Tapi kehendak bebas berarti kita melakukan sesuai dengan keinginan kita. Karena itu kenapa Alkitab menggambarkan makhluk ciptaan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Nah, karena itu pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Allah terus menunjukkan pada umatnya ya siapa dia, supaya umat dapat mengenal dan menyembahnya dengan benar. 10 tulah tujuan utamanya adalah itu. Nah, apapun yang Allah kerjakan di dunia ini juga sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Allah mau menyatakan siapa dia melalui segala sesuatu yang terjadi. Nah, Allah berdaulat penuh dan karenanya semua yang terjadi pasti karena Allah menghendakinya. Apakah pandemi COVID karena Allah menghendakinya? Tentu saja. Kalau tidak, Allah dengan mudah menghancurkan virus yang kecil itu. Betul enggak? Kenapa Allah membiarkan virus itu sampai menghebohkan seluruh dunia? Karena Allah menghendaki, berarti pasti ada tujuan Allah. Dan karena itu kita melihat bahwa bencana dapat diberikan sebagai hukuman atau sebagai pembentukan kita. Dan saya percaya sering sekali dua-duanya terjadi ya. COVID juga bisa sebagai hukuman, setidak-tidaknya peringatan menurut saya. Karena apa? Karena manusia yang sangat canggih ini menjadi sangat sombong ya, dan kita tahu semakin manusia itu begitu canggihnya zaman sekarang, teknologi begitu canggih, semakin manusia berpikir mereka tidak butuh Allah dan mereka bisa menjadi seperti Allah. Virus yang tidak terlihat kasat mata dapat menghebohkan seluruh dunia untuk menyatakan betapa kita manusia adalah sangat rapuh. Karena itu ini harus sebagai peringatan atau juga hukuman, tetapi juga sebagai pembentukan kita ya. Ketika kita percaya bahwa semuanya itu ada pelajaran dari Allah, maka banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Salah satu sebenarnya yang kita melihat ya, anugerah Allah dan pembelajaran, bukan sebuah kebetulan ya. Kalau COVID itu menjadi bencana internasional pada waktu kita sekarang bisa melakukan Zoom misalnya saudara. Kalau COVID terjadi 10 tahun yang lalu,
Apalagi 50 tahun yang lalu anak-anak Tuhan benar-benar tidak bisa beribadah. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah anugerah? Dan kita dipaksa untuk belajar memakai Zoom. Betul enggak ya? Coba kalau tidak ada COVID mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nih baru kita mau pakai Zoom ya. Sehingga ada pastinya pembentukan yang Allah berikan. Selain banyak pembentukan lain ya, di mana kita diminta untuk lebih mungkin bergantung kepada Tuhan. Dan karena itu kita juga melihat, karena itu ketika bencana terjadi, kita perlu merenungkan apa yang Allah sedang ajarkan kepada kita dan berespon dengan benar. Ayo tanyakan kepada Tuhan, terutama ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam pandemi ini. Jangan memiliki hati yang gelap, seperti Firaun dan orang Mesir. Ketika Allah sedang mendidik kita, biarlah hati kita kemudian bisa menerima atau sensitif terhadap terang yang diberikan Tuhan, dan kita bersedia dibentuk dan belajar dari apapun yang Allah izinkan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh melihat tulah yang ke-9, tulah yang begitu menakutkan. Tetapi ini juga sayangnya bisa melambangkan hati dari bukan saja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga hati orang-orang Kristen sendiri. Karena itu biarlah ini juga boleh menjadi peringatan bagi kami, supaya ketika sebenarnya Engkau sedang memberikan pelajaran, terutama melalui kesulitan-kesulitan yang Engkau berikan, kami Tuhan mau membiarkan terang-Mu menerangi hati kami. Supaya hati kami kemudian boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan, dan kami boleh menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi dan lebih mengasihi-Mu. Dan kami berdoa Tuhan yang terus memberikan kepekaan kepada kami, supaya di dalam segala situasi dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, kami kemudian boleh semakin dibentuk untuk menyerupai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, yang dalam namanya kami berdoa. Amin.